Ketua Marves Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya digitalisasi sebagai satu di antara upaya untuk mencegah korupsi. Hal ini disampaikan Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan pidato di launching Stranas PK tahun 2023-2024 di kawasan Tamrin, Jakarta pada Selasa 20 Desember. Dalam pidatonya, Luhut Binsar Panjaitan menyinggung agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terlalu mudah melakukan operasi tangkap tangan. Menurutnya, OTT yang dilakukan KPK akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait OTT KPK tersebut lantas mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana menyebut KPK tidak boleh diintervensi kekuasaan manapun termasuk pihak eksekutif. ICW lalu meminta Presiden Joko Widodo menegur Luhut Binsar Panjaitan dan meminta menterinya itu tak mencampuri penegakan hukum. Sebab OTT merupakan satu di antara langkah KPK menindak dugaan perilaku korupsi. ICW pun menilai OTT terbukti ampuh membersihkan seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera juga mengkritisi pernyataan Luhut Binsar Panjaitan soal OTT KPK. Mardani menilai seharusnya Luhut mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi agar pelaku tindak pidana korupsi takut. Mardani kemudian meminta Luhut agar menjelaskan pernyataannya agar tak terkesan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Mantan Ketua KPK Abraham Samad juga memberikan tanggapan atas pernyataan Luhut. Abraham Samad mengatakan OTT yang dilakukan KPK merupakan hal yang wajar, mengingat OTT merupakan bagian dari upaya law enforcement atau penegakan hukum sesuai tugas, pokok dan fungsi atau tupoksi KPK. Namun lain halnya apabila OTT disalahgunakan untuk kepentingan lain. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga tak setuju apabila OTT KPK disebut membuat nama Indonesia jelek. Meski begitu, Novel Baswedan menilai KPK saat ini cenderung kurang maksimal dalam memberantas rasuah di dalam negeri. Hal itu menurutnya yang membuat citra Indonesia di kancah internasional kurang positif. Novel menjelaskan pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan 3 pola secara bersamaan, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Apabila fase penindakan tidak dilakukan, pencegahan dan pendidikan tidak akan berdampak efektif. Masih walaupun undang-undangnya sekarang sudah tidak seperti dulu, tapi dia masih diberikan ruang, kewenangan, tugas untuk melakukan yang namanya law enforcement. Salah satu law enforcement itu ya OTT sebenarnya penting. Jadi tetap dalam konteks rangka law enforcement itu dibolehkan sebenarnya intinya. Kalau dalam konteks law enforcement ya. Itu berarti tidak jadi masalah ya Pak? Nggak jadi masalah kalau misalnya OTT itu tetap dalam konteks law enforcement, penegakan dan pemberantasan korupsi itu menjadi fokus area KPK dan itu nggak ada masalah kalau untuk law enforcement. Terkecuali kalau OTT itu disalahgunakan itu mungkin jadi problem. Tapi kalau tetap dalam kerangka law enforcement yang dilakukan KPK sebagai lembaga penegakan hukum dalam beberapa no problem menurut saya.